Bab 27. Kamu masih marah sama ayah, Nah? Tanya ayahnya sambil menatap Ana yang menundukkan kepala sambil menggeleng. Saat ini mereka berdua tengah duduk di pavilion, tak bermaksud untuk segera menyusul yang lainnya ke dalam rumah. Bagaimana bisa Ana marah sama ayah? Seharusnya ayah yang marah sama Ana karena sudah mengecewakan ayah dan mama. Ucap Ana dengan kesungguhan membuat ayahnya mengangguk. Kami memang sempat kecewa, tapi kami tidak marah. Semua yang terjadi itu kesalahan ayah karena tidak bisa menjaga anak ayah dengan benar. Tidak, jangan katakan itu ya. Ini semua salah Ana yang tak pernah mendengarkan ayah. Seharusnya Ana lebih bisa menjaga diri Ana sendiri. Ucap Ana yang membuat ayahnya menatapnya untuk beberapa saat. Ini pelajaran untuk kita semua. Sebagai orang tua, ayah seharusnya lebih sabar dan bijaksana dalam menyikapi masalah, bukannya larut dalam emosi. Begitu juga dengan kamu yang seharusnya lebih bisa menjaga diri sendiri, karena apa yang terjadi dengan diri kita adalah tanggung jawab kita sendiri, bukan orang lain. Ana mengangguk mengerti dengan apa yang diucapkan ayahnya. Tapi kenapa kamu pergi meninggalkan kami begitu saja, tanpa kabar berita selama 6 tahun ini? Lanjut ayahnya membuat Ana terdiam beberapa saat sebelum menjawab pertanyaan itu. Karena Ana takut untuk pulang. Ucap Ana dengan mata menatap pohon buah-buahan yang daunnya bergoyang tertiup angin. Ana takut ayah dan mama masih marah dan mengusir Ana lagi. Ana takut ayah akan menyuruh Ana menggugurkan kandungan Ana. Ayahnya tersentak mendengar penuturan putrinya. Rasa bersalah menyeruak ke permukaan, menghimpit dadanya hingga terasa sesak. Ia harus mengambil nafas panjang beberapa kali untuk menenangkannya sebelum ia berkata, "Seharusnya Ana tahu sifat ayah seperti apa." Ucap ayahnya membuat Ana kembali menatapnya dan ia bisa melihat kesedihan di mata sendu pria paruh baya itu. Ayah hanya marah pada saat itu saja. Perasaan kecewa dan emosi telah mengalahkan segala logika ayah hingga mengeluarkan kata-kata seperti itu, bahkan tega untuk mengusirmu tanpa uang sepeser pun. Ucap ayahnya dengan suara tercekat, membuat dada Ana kembali terasa sesak dengan rasa bersalah karena telah membuat kedua orang tuanya menderita dengan tindakannya. Setelah kepergianmu, ayah baru sadar kalau telah melakukan sebuah kesalahan besar. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, ayah selalu menunggumu, berharap kamu akan pulang. Tapi minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, tak ada satupun kabar yang kami terima darimu. Ana menghapus air matanya yang bergulir tanpa dikomando setelah mendengar penuturan ayahnya. Ayah telah berusaha mencari keberadaanmu di Paris dengan bantuan beberapa teman, tapi mereka tak menemukan jejakmu di sana. Kami hampir gila karena tak bisa menemukanmu dimanapun, dan bertambah gila setelah mengetahui kalau pria itu ternyata telah memiliki keluarga di sana. Ana menatap ayahnya dengan terkejut karena mengetahui tentang status Billy. Melihat reaksi putrinya, ayah Ana menghela nafas panjang sambil mengangguk. Iya, ayah mengetahui tentang pria itu. Ayah mencoba mencari informasi tentangnya, kemudian mengetahui kalau ternyata dia sudah menikah, bahkan memiliki seorang anak. Dan itu semakin membuat kami gila ketika membayangkan kau terluntang-lantung di negeri orang tanpa sanak saudara, seorang diri. Ayahnya terlihat menerawang ketika mengingat 6 tahun ini ia habiskan dengan larut dalam rasa bersalah dan tak pernah putus asa untuk mencari putrinya. Ibumu bahkan menghitung umur kandunganmu. Dengan harapan tinggi, kami kembali meminta bantuan teman untuk mencari keberadaanmu, berharap kau akan melahirkan di salah satu rumah sakit di Paris. Tapi semua sia-sia, kami tetap tidak menemukan keberadaanmu. Ternyata ayah dan mama tak melupakan Ana selama ini. Ucap Ana dengan suara tercekat dan berurai air mata ketika mengetahui kalau selama ini orang tuanya tak meninggalkannya. Mereka tetap mencari keberadaannya. Tentu saja, apa kau pikir kami akan melupakanmu begitu saja? Tanya ayahnya yang dijawab gelengan kepala. Ana, seharusnya kamu tahu, semarah-marahnya orang tua, mereka tak akan membiarkan anak mereka kesulitan.
apalagi terluka. Ketika melihat anaknya terluka atau sakit, maka orang tua akan merasakan sakit berkali-kali lipat daripada anaknya. Ana terdiam karena kini dia telah mengetahui perasaan itu. Sebagai seorang ibu, ia akan melakukan apa saja untuk kebahagiaan putrinya, bahkan dengan berkorban nyawa sekalipun. Ana kini telah mengetahui perasaan ayah dan mama karena Ana seorang ibu. Ucap Ana yang membuat ayahnya teringat kalau kini putri kecilnya telah menjadi seorang ibu. Pria parubaya itu mengangguk dengan tenggorokan tercekat ketika menyadari kalau kini ia adalah seorang kakek dan ia hampir saja membunuh cucunya sendiri ketika masih dalam kandungan. "Apa kehidupan kalian baik-baik saja selama ini?" tanya ayahnya yang dijawab putrinya dengan senyuman. "Iya, kami baik-baik saja ya. Kami bersyukur karena telah dipertemukan dengan orang-orang yang sangat baik yang telah menganggap Ana bagian dari keluarga mereka," ucap Ana dengan mata menerawang mengingat keluarga barunya di Riverfield. Jawaban Ana sedikit membuat ayahnya tersenyum lega, mengetahui kalau selama ini ada orang-orang yang menyayangi dan menjaga putrinya. Beberapa saat mereka hanya terdiam menikmati semilir angin yang menyentuh wajah mereka lembut, memberikan kesejukan dan menerbangkan semua perasaan duka dan kesalahpahaman yang selama ini bersemayam di hati keduanya. "Mama!" Seruan riang Alice membuat keduanya menatap ke arah gadis kecil yang berlari dari dalam rumah menghampiri mereka. Tapi langkahnya seketika terhenti ketika mata bulatnya menatap ayah Ana yang tengah menatapnya tanpa berkedip. Ana melambaikan tangannya sambil tersenyum menyuruhnya untuk mendekat, membuat gadis kecil itu dengan ragu mulai kembali berjalan. Kepalanya menunduk walau matanya beberapa kali mencuri pandang kepada pria yang masih memperhatikannya dalam diam. Merasa diperhatikan, Alice cepat-cepat mengalihkan pandangannya, tapi tak lama kemudian ia kembali menatap pria yang tak lain adalah kakeknya sendiri. Akhirnya, jarak mereka tinggal beberapa langkah saja, membuatnya langsung berlari ke dalam pelukan Ana, menyembunyikan wajahnya di dalam pelukan hangat ibunya. Perlahan ia kembali mengintip kakeknya yang masih memperhatikannya, membuat gadis kecil itu kembali menyembunyikan wajahnya. Menyadari kalau putrinya takut karena tak mengenal pria yang dari tadi menatapnya dengan rasa haru, membuat Ana mengangkatnya ke dalam pangkuan lalu mengelus rambutnya lembut. "Alice, ini adalah kakek Alice, ayah mama," jelas Ana membuat kepala Alice perlahan terangkat menatapnya. "Kakek? Seperti kakek Paul?" tanya Alice yang membuat Ana mengangguk. "Iya, seperti kakek Paul. Alice boleh memanggilnya Eyang Kung," ucap Ana membuat Alice mengerutkan alisnya. "Eyang?" ucapnya terlihat bingung. Matanya kini menatap bangunan utama, membuat Ana mengerti maksud putrinya itu. "Itu Eyang Putri, ini Eyang Kakung." Ana kembali menjelaskan perbedaannya. "Namamu Alice?" tanya ayah Ana membuat Alice menatapnya lalu mengangguk sampai jawaban membuat pria itu tersenyum. "Alice boleh hanya memanggilku Eyang saja biar Alice tidak bingung," lanjutnya menggunakan bahasa Inggris yang membuat gadis kecil itu tersenyum. "Eyang bisa bahasa Inggris?" tanyanya dengan mata membulat. "Tentu saja," ujar ayah Ana dengan semangat membuat Alice tersenyum lebar. "Eyang Ti tidak bisa bahasa Inggris dan Dedi tak mengerti apa yang diucapkan olehnya," ucap Alice sambil menggelengkan kepala. "Kenapa Alice tidak menerjemahkannya untuk Dedi?" "Karena aku juga tak mengerti. Eyang Ti berbicara dengan sangat cepat seperti kereta api," jawab Alice sambil mengangkat bahunya santai, membuat Ana dan ayahnya tertawa. Alice memang tidak begitu fasih berbahasa Indonesia, mengingat selama ini mereka lebih banyak berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dan Prancis. "Eyang Ti menyuruhku memanggil mama untuk makan siang," lanjut Alice sambil turun dari pangkuan ibunya. "Kalau begitu, sebaiknya kita masuk sekarang. Alice sudah lapar," ajak ayah Ana sambil berdiri lalu menggandeng tangan Alice yang mengangguk menjawab pertanyaan kakeknya. Sambil berjalan, pria yang masih terlihat gagah dan tampan di usia senja itu menatap tangan besarnya yang menggenggam tangan mungil milik cucunya.
Dadanya berdesir dan terasa sesak ketika membayangkan bagaimana putrinya harus membesarkan Elis seorang diri di negeri asing, dan itu adalah karena kesalahan dirinya yang dibutakan oleh amarah. Bukankah ada Om Bian? Kenapa Elis tidak memintanya menerjemahkan untuk Dedi? Tanya Ana membuyarkan lambunannya. Om Bian hanya tertawa melihat Dedi dan aku kebingungan. Jawab Elis membuat Ana menggeleng sambil tersenyum. Mereka memasuki ruang makan yang terletak di pinggir dapur. Sebuah meja makan panjang dari kaca dengan kursi besi hitam mengelilinginya terlihat sangat elegan. Ibunya Ana terlihat sedang menata makanan di atas meja dibantu oleh Binani. Sedangkan Dr. Lee dan Bian terlihat duduk dengan piring di hadapan masing-masing. "Dedi!" seru Elis sambil berlari untuk duduk di sampingnya, membuat pria dengan tinggi 180 itu tersenyum sambil berdiri lalu mengangkat putri kecilnya untuk duduk di kursi sampingnya. Ia kini berdiri di hadapan pria yang dari tadi memperhatikannya. Dengan gugup, ia membungkuk memberi hormat, kemudian menjulurkan tangannya yang disambut ayah Ana tanpa suara. Matanya hanya menatap Dr. Lee dengan penuh selidik, membuat semua orang terlihat gugup kecuali Elis yang matanya kini berbinar menatap banyaknya makanan di atas meja. "Ayah, ini suami Ana, Dr. Stephen Lee." Ana memecah kegugupan di ruangan itu dengan mengenalkan mereka berdua. Mendengar itu ayah Ana hanya mengangguk lalu menepuk bahu pria di hadapannya, kemudian duduk di kursinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dr. Lee membuang nafas panjang sambil menatap Ana yang tersenyum penuh simpati, membuatnya balas tersenyum kemudian kembali duduk di kursinya. "Menantu kita seorang dokter spesialis bedah di Korea. Bukankah dia hebat ya?" puji ibunya Ana dengan senyum lebar sambil menyerahkan sepiring nasi untuk suaminya. Mendengar itu ayahnya Ana hanya berdehem, tak menjawab, membuat ibunya Ana menggelengkan kepala. "Mama suka sama Kak Steve karena dia mirip artis Korea yang suka ditonton Bik Nani," ucap Bian membuat ibunya tertawa. "Artis Korea?" tanya Ana sambil mengambil sop buntut dan ayam bakar untuk Elis yang sudah tak sabar. "Iya, itu loh nah, Lee Min Ho," jawab ibunya menyebutkan nama aktor Korea kesayangan emak-emak Indonesia. "Lee Min Ho?" tanya Dr. Lee dengan bingung karena mendengar nama artis papan atas Korea Selatan. "Mama bilang Kak Steve seperti Lee Min Ho. Bagi Mama semua aktor Korea itu namanya Lee Min Ho," jelas Bian kepada Dr. Lee yang kini tersenyum mengerti. "Harusnya mamamu tahu kalau aku lebih tampan daripada Lee Min Ho," ucap Dr. Lee sambil menatap Ana yang tengah mengambil makanan untuknya, membuat istrinya itu tertawa. Melihat bagaimana pria tampan itu bisa membuat putrinya tertawa seperti itu, perlahan sebuah senyuman terbit di bibir pria parubaya yang dari tadi hanya terdiam seolah larut dalam makanannya. Makan siang itu diisi dengan gelak tawa karena Bian dan ibunya Ana tak henti-henti menggoda Elis yang terlihat bahagia menjawab setiap pertanyaan dari om dan neneknya itu. Sampai akhirnya ibunya Ana mengajukan pertanyaan tentang bagaimana Ana dan Dr. Lee bertemu. "Aku yang membawa Dedi pulang," jawab Elis dengan senyum lebar. "Waktu itu aku sedang bertengkar dengan Chris ketika bertemu Dedi," lanjutnya sambil menggigit ayam bakarnya. "Chris?" tanya Bian yang dijawab anggukan Elis. "Dia nakal," ucap Elis dengan wajah cemberut. "Dia selalu mengatakan kalau aku tak memiliki ayah." Ucapannya kali ini membuat semua orang terdiam. Tapi gadis kecil itu tak menyadari reaksi semua orang di sekitarnya akibat ucapannya. Dengan santai dia kembali makan ayam bakarnya dan melanjutkan ceritanya. "Dia selalu mengatakan kalau ayahku seorang pemabuk dan tidak menyukaiku karena aku jelek. Makanya dia meninggalkan aku dan mama." Elis mengunyah makanannya sedangkan semua orang kini terlihat tak mampu lagi untuk menelan makanan mereka setelah mendengar cerita gadis kecil itu. "Aku sering bertengkar dengannya, tapi hari itu mama menyuruhku untuk tidak berkelahi, jadi aku menahannya. Aku hampir saja menangis saat itu, tapi tiba-tiba Dedi datang dan aku tahu kalau Dedi adalah ayahku." Elis berkata sambil tersenyum menatap Dr. Lee yang balas tersenyum sambil mengelus rambutnya lembut. "Chris tak percaya kalau Dedi adalah ayahku, tapi Dedi bilang
kalau dia adalah ayahku dan meminta mereka tidak menggangguku lagi. Kalau tidak, Dedi akan menyuntik mereka dan mereka semua takut. Ucap Elis sambil tersenyum lebar membuat semua orang kembali tersenyum walaupun terlihat sedikit dipaksakan. Dan Elis pulang sambil berkata, "Mama, lihat aku membawa Dedi untuk kita." Anna melanjutkan cerita Elis sambil tertawa berusaha membuat suasana kembali normal. Dan perlahan usahanya berhasil. Keluarganya perlahan bisa kembali tertawa dan melupakan sejenak apa yang baru saja mereka dengar tentang bagaimana gadis kecil itu harus tumbuh tanpa seorang ayah dan menjadi bahan ejekan teman-temannya. "Bukankah aku sangat pintar memilih Dedi? Dediku sangat tampan dan baik," ujar Elis dengan senyum lebar menatap semuanya, lalu menatap Dr. Lee yang tersenyum sambil kembali mengelus rambutnya dengan penuh kasih sayang. Dan tindakannya itu tak luput dari perhatian semua orang. "Iya, kau sangat pintar," puji neneknya membuat Elis tersenyum bangga. "Sudah berapa lama kalian menikah?" tanya ibunya sambil menatap Anna yang tiba-tiba pipinya memerah. "Kami baru menikah sebulan yang lalu," jawab Anna malu-malu. "Jadi kalian masih pengantin baru?" tanya ibunya lagi membuat pipi Anna semakin memerah. "Wow, jadi ini bulan madu kakak," goda Bian yang membuat Anna terlihat salah tingkah. "Tidak," sangkal Anna dengan wajah merah, sedangkan Dr. Lee yang tak mengerti hanya tersenyum bingung. "Kalian akan tinggal di sini kan?" Pertanyaan ayahnya yang tiba-tiba itu membuat semua orang terdiam sambil memperhatikan Anna dan Dr. Lee dengan penuh harap. Dr. Lee menatap Anna yang kini tengah menatapnya dengan sorot mata bingung bercampur sedih karena pertanyaan itu seolah mengingatkannya kembali terhadap masalah yang tengah dihadapinya dan juga tentang status pernikahan mereka. "Kami harus kembali ke Perancis karena ada sesuatu yang harus kami selesaikan terlebih dahulu," jawab Anna membuat orang tuanya saling pandang dengan perasaan kecewa. Elis berbisik kepada ayahnya dan berusaha menjelaskan tentang apa yang tengah dibicarakan Anna dan orang tuanya yang membuat suasana makan siang itu menjadi murung. "Kami berjanji setelah masalah kami selesai, kami akan kembali lagi ke sini untuk mengunjungi kalian," ucap Dr. Lee membuat ayahnya Anna memandangnya. "Aku masih memiliki kontrak untuk tinggal di sana selama 3 bulan lagi. Jadi kami harus tetap tinggal minimal sampai kontrakku selesai." Lanjutnya berusaha menjelaskan alasan mereka harus kembali ke Perancis karena ia tahu Anna tak ingin orang tuanya merasa khawatir dengan permasalahan perbuatan hak asuh yang tengah dijalaninya. "Iya, Steve masih memiliki kontrak yang tak bisa dilanggarnya. Jadi kami harus tetap tinggal di sana sampai kontraknya selesai," sambung Anna berusaha menjelaskan kepada ibunya yang walaupun terlihat kecewa, tapi akhirnya bisa kembali tersenyum mengerti. "Mama mengerti, tapi kalian harus berjanji kalian akan kembali ke sini setelah kontraknya selesai," pinta ibunya yang dijawab Anna dengan senyuman dan anggukan. "Tapi sekarang kalian akan menginap di sini kan? Kenapa mama tidak melihat tas kalian?" ibunya kembali bertanya, membuat Anna kembali bingung. "Kami menginap di hotel," jawab Elis polos membuat orang tua Anna menatapnya dengan pandangan tak percaya. "Hotelnya sangat besar, ada kolam renangnya," lanjutnya dengan mata berbinar. "Anna, kenapa kalian menginap di hotel?" seru ibunya tak percaya. "Tidak, mama tidak akan mengizinkan kalian tinggal di hotel selama ada di Jakarta. Apa kau paham?" "Tapi mah, tidak ada tapi-tapian. Biar Pak Min dan suamimu nanti yang ke hotel untuk mengambil barang-barang kalian. Apa kau paham? Kau dan suamimu bisa tidur di kamarmu dulu, dan Elis akan tidur dengan mama. Elis mau kan tidur dengan Eyang Ti?" Elis mengangguk dengan semangat menjawab pertanyaan neneknya, sedangkan Anna terlihat terbelalak dengan mulut menganga mendengar ucapan ibunya. Dia menatap Dr. Lee yang hanya menatapnya bingung tak mengerti kenapa ekspresi Anna terlihat terkejut.